pagi. Selamat pagi. Salam. Salve. Salve. Saya sudah terbiasa dengan salve karena semakin sering ke NTT. Karena kalau bicara ukur pendidikan keagamaan Katolik di Indonesia, pasti bicara NTT. Kita punya 27 SMAK, satu negeri, dua sedang proses negeri, satu di ND, mereka di SMAK unggul. Kita tetapkan ujian, kita menunggu proses, dan tahun ini dua negeri, satu di Solo dan Bulatan negeri. Kita akan bangun pendidikan terpadu di Nagakeo. Taman Seminari kita ada di NTT dari 68 ada 27, bukan 27, sekitar 30-an, 37. Kita punya 5 perguruan tinggi keagamaan Katolik. Masih negosiasi sama uskup, supaya ada perguruan tinggi negeri keagamaan Katolik di NTT. Mudah-mudahan uskup baru di Labuan Bajo nanti bisa mendukung. Yang saya hormati pembimbing masyarakat Katolik, Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, para narasumber, para pengawas yang hadir, semua hadir ya. Pak Broto tidak ada ya. Siapa lagi pengawasnya? Sisi. Para panitia penyelenggara dan yang teristimewa, para peserta kegiatan peningkatan kompetensi guru tingkat menengah, semua teman-teman guru. Saya hadir di sini merasakan mendapatkan energi baru. Bukan saya yang memberi, saya mungkin yang mendapat. Karena bertemu dengan teman-teman saya yang lama. Karena saya 4 tahun di Kanwil sebagai staf, 15 tahun menjadi pengawas, 4 tahun menjadi pembimas. Jadi 23 ya, 23 tahun di DKI, pasti hati dan jiwanya masih di DKI. Terima kasih bisa bertemu. Pertemuan yang lalu saya mohon maaf, pimpinan tingkat dasar harus ke SMAK Negeri Samosir untuk mengurus persiapan pembangunan asrama ya, karena kita harus berurusan dengan BPN untuk sertifikatnya. Tahun depan kita harus membangun dengan anggaran 33 miliar dengan 3 SMAK di ND, di negerinya, di Kerom, dan juga di Samosir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kita pantas bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa, bisa bertemu ya. Perjumpaan itu saya kira penting. Kalau teolognya Pak Anton bilang Eliot Skillebek encounter, perjumpaan itu sakramen. Saya kira itu menjadi penting. Kita bisa berkumpul, bisa bertemu, dan juga untuk menggali kembali profesi kita sebagai guru profesional. Dan saya kira pertemuan ini bukan karena kehebatan kita, tetapi sebuah kemurahan Tuhan yang bisa mempertemukan kita pada pagi hari ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kegiatan peningkatan kompetensi merupakan momentum penting bagi kita semua, khususnya bagi para guru agama Katolik yang merupakan garda terdepan dalam mendidik dan membentuk karakter peserta didik yang dipercayakan kepada kita. Dan secara khusus di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, tantangan dunia pendidikan kita semakin kompleks, apalagi sebagai guru agama. Maka sebagai pendidik, khususnya guru pendidikan agama Katolik, tentu dimengerti dituntut terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya dalam mengajar dan mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Sebelum melanjutkan kegiatan pembinaan kompetensi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan 3 pertanyaan penting menurut saya sekurang-kurangnya yang diberikan amanah untuk bertanggung jawab pada pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik. Yang pertama, kita memahami bahwa sejak keluarnya Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, pembinaan kompetensi guru sudah lebih dari 15 tahun dilaksanakan dan hampir setiap tahun dilaksanakan di seluruh Indonesia. Hampir setiap provinsi mendapatkan kesempatan itu, kecuali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, karena gurunya sangat sedikit, jadi tidak ada pembinaan kompetensi guru. Pembinaan kompetensi itu dilakukan baik di pusat dan juga di daerah. Maka pertanyaan pertama adalah, apakah ada pengaruh signifikan pembinaan kompetensi guru ini dengan peningkatan kualitas pendidikan agama di sekolah? Pertanyaan yang kedua, apakah kompetensi guru-guru agama Katolik semakin meningkat setelah mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru profesional dan mendapat pembinaan kompetensi guru setiap tahun? Sekitar tahun 2011-12 memang World Bank pernah meneliti, kesimpulannya belum ada pengaruh signifikan pada peningkatan kualitas pendidikan. Kita tidak tahu apakah sampelnya yang salah atau bagaimana. Di Kemenak setiap tahun itu 4 triliun untuk membayar TPG guru. Maka ada kebijakan baru juga dari Kemendikbud, tahun depan akan diubah pola pelaksanaan TPG, bukan lagi 3-4 bulan, tetapi tinggal 1 bulan, kurang lebih 1 bulan, dan lebih murah. Kalau tahun depan, karena 1 orang itu mengikuti TPG, kita biayai 5 juta 1 orang. Nah, maka tahun depan yang sebelumnya kita anggarkan untuk 1.000 guru, maka kalau bayarnya 1.100.000 tahun depan, nah kita bisa menghidupkan kurang lebih 4.000 guru untuk mengikuti PPG. Jadi saya yakin semua yang dari DKI kemarin pasti ikut semua.
karena masih kurang. Kemarin hasil seleksi akademik itu ada 2.600. Berarti kalau 4.000 masih kurang lebih 1.400. Nah, maka teman-teman guru yang belum, nanti saya sudah minta Kasubdit tim pengendali PPG untuk membuat seleksi administratif dan mungkin akademik. Ini tidak menentukan, yang penting belum PPG dan memenuhi syarat, nanti bisa langsung ikut. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana dan pembinaan kompetensi guru agama Katolik seperti apa yang dapat meningkatkan kompetensi guru agama Katolik, baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesionalnya. Maka saya kira setelah saya pikir di pusat juga ada pembinaan kompetensi itu, apakah model-model seperti itu dapat membantu teman-teman guru semakin profesional. Maka saya untuk guru-guru Semak kemarin di Denpasar tanggal 4 sampai tanggal 7 saya ubah. Saya membangun kerjasama dengan USABC, Fellow Department of State, dari Kedutaan Besar Amerika. Trainernya saya undang untuk melatih guru-guru bahasa Inggris kita yang di Semak, ya, di Denpasar, dan nanti saya minta ke mereka supaya ada pendampingan sampai ke sekolah, ya, sampai ke sekolah, sehingga nanti kita berharap ke depan bisa membuka kerjasama dengan Kedutaan Amerika, bagaimana guru-guru yang di Semak itu, guru-guru bahasa Inggrisnya bisa mengajar di Amerika, mengajar bahasa Indonesia sambil dia belajar bahasa Inggris lebih baik. Tahu siswa-siswa alumni Semak itu bisa mendapatkan beasiswa. Artinya kita harus berpikir ke depan, setelah 15 tahun melakukan pembinaan kompetensi pada Bapak Ibu guru, apakah model itu efektif dan efisien semakin membuat guru-guru kita semakin profesional, semakin kompeten. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita mengakui, UNESCO juga mengakui bahwa peran penting strategis guru agama Katolik dalam pendidikan. Guru memiliki peran penting dan strategis untuk mensukseskan transformasi pendidikan agama Katolik. Maka atas dasar keyakinan itulah Ditjen Bimas Katolik mengeluarkan puluhan miliar anggaran untuk pembinaan kompetensi guru pendidikan agama Katolik di seluruh Indonesia. Tentu kegiatan peningkatan kompetensi guru merupakan momentum yang sangat penting di mana Bapak dan Ibu guru dapat belajar bersama dengan para narasumber bagaimana mengembangkan diri menjadi guru yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugas mendidik, membimbing, serta peserta didik agar semakin beriman dan memiliki karakter yang unggul, dan pendidikan agama dapat berkontribusi dalam membentuk masa depan peserta didik secara berkelanjutan. Maka guru agama Katolik yang profesional diharapkan dapat mentransformasikan pendidikan dan dapat memberikan dampak transformatif bagi peserta didik dan lingkungan belajar, sehingga berkontribusi dalam membentuk masa depan peserta didik yang lebih baik, berkelanjutan, dan mampu menawarkan sebuah solusi-solusi alternatif
dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh peserta didik. Sebab esensi dari setiap proses pendidikan, apalagi pendidikan agama Katolik, diharapkan mampu memberikan dampak transformatif baik secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dalam diri peserta didik. Jadi sebenarnya, baik secara personal peserta didik kita, peran pendidikan agama itu sangat berkontribusi, dan juga untuk membangun lingkungan belajar yang lebih baik, lebih kondusif. Persoalannya adalah mengapa model setelah guru profesional mendapatkan sertifikat pendidik menurut World Bank tidak memiliki pengaruh signifikan. Ini mungkin perlu UNESCO meneliti kembali, atau Kementerian Agama perlu mungkin meneliti kembali kebijakan, bukan untuk meninjau kembali soal PPG karena itu mandatori undang-undang, tetapi bagaimana agar semakin efektif dan efisien dalam peningkatan kualitas pendidikan agama Katolik di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam merespon dinamika dan kebutuhan akan kualitas dan kompetensi guru atau Option for the Equality, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik melalui Direktorat Pendidikan Katolik menetapkan kebijakan untuk mendukung pengembangan proses pendidikan dan peningkatan kualitas guru pada pendidikan agama Katolik. Dan juga pendidikan keagamaan Katolik pada setiap satuan pendidikan. Dan pada tahun 2025 kita juga akan melaksanakan PPG dalam jabatan bagi 4.000 guru untuk meningkatkan kompetensi mereka sebagai guru profesional. Maka kegiatan peningkatan kompetensi ini tentu diharapkan menjadi momentum penting bagi para guru untuk memperdalam pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan berbagi pengalaman, di mana dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi. Guru yang kompeten dan inovatif akan mampu menginspirasi dan membimbing siswa-siswinya untuk menjadi pribadi yang unggul, beriman, berpengharapan, dan berkarakter kasih. Dalam perspektif Gereja Katolik, menjadi guru agama Katolik bukanlah sekedar profesi yang profesional dan menuntut kompetensi, tetapi sebuah panggilan hidup di mana seorang guru agama Katolik diharapkan selalu berguru kepada Sang Guru Agung kita, yaitu Yesus Kristus yang memanggil dan mengutus kita menjadi guru, raja, dan nabi. Maka konsekuensinya adalah seorang guru, baik itu ASN atau guru yayasan, tidak hanya berhenti menjadi guru yang mengajar di sekolah, tetapi juga dia akan terlibat aktif dalam kehidupan menggereja, sehingga nanti para pastor kita tidak mengeluh, wah ini setelah guru mendapat sertifikat pendidik tidak mau lagi aktif di gereja. Tapi kalau di DKI saya kira, saya yakin ya, karena bagi kita saya kira tugas yang tidak bisa ditolak itu hanya dari gereja ya. Pastor saya di Kali, Bapak Yusuf Bintoro,
Dia bilang, Pak Salman, saya masuk lagi Dewan Paroki. Wah, Romo, saya dulu di Antoni sudah Dewan Paroki, kami sebagai stasi. Teman yang lain saja lah, Romo. Ya, saya minta Pak Salman. Betul. Dengan catatan Romo, saya waktunya terbatas dan saya tidak bisa menolak. Nah, mungkin kalau kegiatan di masyarakat kita masih bisa menolak, tetapi sebagai panggilan hidup, nah untuk gereja dan bangsa, nah kita harus selalu siap sedia. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu salah satu peran guru dalam mensukseskan pendidikan diyakini sangat penting, khususnya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Guru sekurang-kurangnya memperhatikan 3 hal penting. Pertama, di mana kurikulum merdeka fokus pada materi esensial sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam di dalam kelas. Maka Bapak Ibu, guru yang profesional itu pasti akan memberi perhatian serius di dalam proses belajar di kelas. Walaupun mungkin siswanya sedikit kalau di negeri ya, mungkin hanya 3-5 orang seperti bimbingan. Nah, karena disitulah salah satu intinya. Ya. Dan yang kedua, kurikulum merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila. Maka pertanyaan kita adalah, apakah Bapak dan Ibu guru merayakan atau selebrasi pembelajaran proyek ini untuk menumbuh kembangkan karakter peserta didik dengan nilai-nilai dasar Pancasila, sehingga siswa-siswi kita memiliki karakter berkebinekaan global. Yang ketiga, kurikulum merdeka juga memberi fleksibilitas bagi sekolah dan guru untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya, sehingga proses pembelajaran agama Katolik dapat mengeksplorasi pengetahuan, pengalaman iman, dan meneguhkan harapan peserta didik. Maka peran guru sangat penting dalam memberikan keteladanan bagi siswa, membangun kemauan, mengembangkan potensi, menginspirasi, dan mencerahkan serta menumbuhkan kreativitas peserta didik. Saya berharap kegiatan pembinaan kompetensi ini dapat menjadi momentum bagi Bapak dan Ibu guru untuk memperdalam pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperkuat kebersamaan dalam berbagai pengalaman. Dalam era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, seorang guru yang profesional tidak pernah akan berhenti belajar dan mampu beradaptasi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zamannya, sehingga mampu menginspirasi siswa dan meneguhkan mereka menjadi pribadi yang unggul, yang semakin beriman dan berkarakter. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan pembinaan kompetensi ini dengan baik. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah kita dalam mendidik generasi muda yang beriman dan berkarakter. Dengan mengucap syukur kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pembinaan kompetensi guru agama Katolik tingkat menengah secara resmi saya buka.